Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Milatina, NIM E 2019-1162. Saya akan merangkum 3 materi pembahasan dari materi pembahasan yang sudah saya jelaskan di video YouTube sebelumnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Materi yang pertama, ekonomi makro Islam. Ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Jika keduanya digabung, oikos dan nomos memiliki artian bagaimana cara kita mengatur pendapatan rumah tangga individu dan mengatur pembelanjaan individu. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas penggunaannya untuk mencapai tujuan hidupnya maupun keluarganya. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori masih terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro ada 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan pengeluaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Selanjutnya, materi yang kedua tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Kalau ekonomi Islam bersumber dari Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Kalau kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Begitupun sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', dan yang terakhir Al-Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam, yang pertama tauhid atau keesaan Allah, yang kedua sidik dan amanah, yang berarti jujur dan tanggung jawab, yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum, yang keempat al-adalah yang berarti keadilan, yang kelima at-tawazun yang berarti keseimbangan, dan yang terakhir at-ta'awun yang berarti tolong-menolong. Prinsip ekonomi Islam bebas dari maisir, gharar, dan riba, yang disingkat menjadi maghrib. Dan yang materi ketiga yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Dan yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Pajak ada 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak atau pendapatan ada 3.
Yang pertama pajak regresif, yang kedua pajak proporsional, dan yang terakhir pajak progresif. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T karena YD turun. Konsumsi atau C dan tabungan atau S juga turun. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.